mengalami kesembuhan mungkin. Di dalam hadirat Tuhan kita benar-benar mengalami satu kepuasan, saudara. Karena waktu kita mengalami kasih Tuhan itu sendiri, it's more than enough. Amin. Itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Luar biasa. Waktu tadi kita sharing mengenai worship, tadi session itu nggak pernah di plan gitu ya. The Spirit of God, Roh Tuhan itu benar-benar agresif, saudara. Ya kalau udah memulai sesuatu, dia kadang nggak bisa stop gitu ya. Kalau dia memulai sesuatu yang bukan yang jelek, tapi yang baik, dia mulai, itu pasti dia akan selesaikan, saudara. Amin. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan seperti ini, memang nggak mau lagi mendingan satu hari, bahkan satu detik pun, satu menit pun, it's better in the presence of the Lord. Kalau di dalam hadirat Tuhan itu ada begitu banyak berkat, saudara. Kalian dalam kita mengalami hadirat Tuhan seperti itu, kayaknya semua masalah itu jadi kecil, betul, saudara? Waktu kita menyembah Tuhan itu nggak harus nyanyi. Tapi puji Tuhan di gereja kita ada full band, maka pakai, amin. Kita sembah dia, kita sembah nggak perlu ada note-nya, mau fales mau nggak terserah. Tuhan nggak pernah ngecekin satu-satu, didengerin, oh ini kamu fales ya, yang itu nggak fales, yang ini fales. Kenapa ya? Tuhan nggak pernah, karena dia tahu kita mau sekeren-keren nyanyi, saudara. Nanti di sana malaikat tuh jauh lebih keren. Nyanyinya tuh bukan cuma 4-7 oktav, nggak tahu berapa bisa naikin. Dia udah naik turun nggak pernah habis. Saya khotbah di sini coba baru satu kebaktiannya kita kadang-kadang capek. Suara kadang-kadang habis, teriak-teriak sedikit, teriak-teriak, excited gitu habis. Kalian tahu kalau malaikat nyanyi 24 jam itu non-stop, nggak ada habisnya. Dan waktu kita tadi menyembah Tuhan, saya bisa melihat setiap gunung-gunung dalam kehidupan kita semua, saudara. Bukan hanya gunung saya, gunung kalian pun hancur. Waktu kita cuma speak to the mountains, kita katakan kepada gunung kita itu, beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak. Kalau kalian mau puasa terserah, tapi nggak perlu puasa untuk mengatakan kepada gunung itu pindah. Bahkan kita tadi bukan dalam hal yang kita pikir doa seperti apa, kita dalam apa, posisi apa? Posisi just relax. Bahkan aku bilang, saya bisa katakan kita dalam posisi menerima, saudara, receiving. Kalian tahu nggak, waktu kita receive itu kita mesti relax, duduk, jangan lari-larian. Anak kalau dikasih makan lari-larian, mamanya pasti stres, orang tuanya stres, naninya pasti stres. Kalian duduk bisa dengan cara apa? Just gampang, caranya kalian sendiri. Mau yang duduk-duduk, mau berdiri-berdiri terserah. Oh, cerita saya kalau berdiri lebih rileks, ya udah berdiri aja. Kalau saya sih mau duduk gitu misalnya, mau duduk, mau naik tangannya naik, nggak naik, itu terserah kalian. Mau begini, just worship. Mau mata tutup. Kenapa mata tutup? Supaya kalian lebih fokus aja. Tapi nggak ada yang namanya tuh harus tutup mata. Kalau di sini nyanyi terus gitu, yang singers, kalau tutup mata terus nyanyinya, ntar yang di sini kasih kode, worship leader udah begini 10-5, kakinya naik, nggak kelihatan. Betul nggak? Ya iya dong, kalau merem terus gitu. Tapi it doesn't matter kalau kita lagi worship the Lord. Just worship God. Flow with the Spirit. Bebaskan hati kalian. Bebaskan apa yang merintangi saat ini, yang merintangi pikiran kita. Aduh, ntar gue malu angkat tangan bau ketek misalnya gitu. Itu kan merintangi. Ya itu saya kalau ngomong suka gitu ya, cablak banget. Tapi benar, apapun yang merintangi kalian untuk bisa nyampe Tuhan Yesus all the way, itu kalian harus singkirkan. Tuhan, saya nggak mau. Saat ini saya pemikirannya misalnya lagi, aduh kemarin pembayaran masuk waktu ya, pembayaran masuk. Itu saat itu drop first. This is a time for you with the Lord. Ini adalah waktu Tuhan. Saudara, ini sama sekali tidak ada di note saya. Kalau Tuhan kalau mau ngomong aja. Dengan kata-kata kalian worship. Kalian nggak bisa nyanyi, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Ngedengung juga nggak apa-apa, tuh nggak ngedengung.
Nggak apa-apa, terserah, mau bahasa roh pun terserah, apapun. And you know, I feel ya, saya merasakan luar biasa. Kalian harus, itu salah satu bentuk dari apa tuh nggak? How to know the love of God. Nyambung kan ke saya punya notes? Bukannya saya sambung-sambungin, emang nyambung. That's how you ginosko. Bagaimana cara ginosko dengan kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan. Saya mau setiap daripada kita hari ini keluar dari tempat ini, nggak hanya mengerti secara kepandaian, kepintaran kita, saudara. Kalau secara intelek, saya yakin saya pasti paling belakang. Yakin saya suka lupa orangnya. Kan saya pernah ceritakan, nanti lihat aja di saya punya khotbah sebelum-sebelumnya, yang saya nonton film nggak tahu gitu kan, yang kalian ketahuan saya seneng banget, ya kan? Saya tahu saya paling kagak bisa. Saya nonton 2-3 film 1 minggu, pusing saya. Yang mana ya? Yang itu tuh, yang itu judulnya itu apa, Interstellar lah, apalah gitu. Aduh, yang mana yang belakangnya? Mungkin kan ruwet. Gue cuma taunya satu tanda, ruwet tuh pusing tuh film. Udah, titik. Kalau yang urusan nama kehidupan, drama, yang ada orang pada ngantuk, saya berdiri, saya excited. Karena kenapa? Menurut saya itu related with my life. Connect sama saya gitu. Kalau yang udah apa yang benar-benar udah scientific punya apalah, apa yang in advance yang buat apa future gitulah, saya nggak ngerti future lah. Saya taunya my future is in Christ, pasti good lah, udah titik lah, agama simpel aja lah. Nah kalau udah sampai puter-puter pikiran, saya tuh emang kurang pinter, saya ngaku aja duluan. Nah jadi, tapi kalian tahu nggak, Tuhan tuh baik banget. Dia jadi ngambil yang paling rendah, kayak saya ini ditaruh di depan. Keren banget kan? Untuk ngomong supaya kenapa? Supaya semua kalian bisa ngerti. Bener serius, karena saya itu orangnya beneran nggak ngerti. Jadi kalau, nah Tuhan maunya dia itu punya satu yang namanya pengalaman. Bener serius, saya ngomong bukan bicara kayak bercanda, tapi bener. Saya itu bilang Tuhan itu mau kita jangan cuma knowing, mengerti. Tuhan Yesus sayang sama kamu, oh gue tau lah. Itu semua orang bisa tahu dengan pikiran. Kalian ngomong di pinggir jalan pun orang nggak kenal Tuhan, kamu tahu nggak Tuhan sayang sama kamu? Mereka bilang tahu. Orang yang ngerti. Kalian tanya pembunuh aja, koruptor, mereka tahu. Tapi kalau yang saya maksud bukannya tahu asal tahu secara pikiran, saudara. Tapi secara apa? Experience, mengalami. Kalian saya kasih shortcutnya, mau nggak? Mau kan? Mau dong. Nah saya kasih shortcutnya. Kalau kalian berdoa jitu mempan, mau nggak? Mau. Tapi kalau dikasih tahu nggak mau ngikutin sih kadang-kadang. Maka ikutin, simple aja kalau sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu. Pokoknya kalau misalnya mau ikut Tuhan ribet amat sih nih. Ingat, oh ya cerita aja, nggak pinternya bisa. Ikutin aja yang biasa-biasa aja. Nah ambil yang paling biasa, common sense. Common sense semua punya dong, bener? Tapi title belum tentu semua orang punya loh. Nggak, belum tentu orang semua itu bisa sampai nyampe diomongin gitu. Tapi kalau common sense, menurut kamu apa? Ya di hati kamu aja, sense-nya apa? Logikanya apa? Secara gamblangnya apa? Pasti gampang. Dan itu yang saya mau sharing hari ini mengenai ginosko, karena udah disebut-sebut terus sama si Pastor Yudi nih. Kalau mau ngomongin mengenai ginosko, katanya istri saya paling bagus khotbahnya. Udah 2-3 kali loh dia mention. Saya masih nyariin, saya punya catatan. Saya kan nggak pernah nyatet kan, kalian tahu kan? Catatan saya kan dikit banget tuh. Saya cariin, kagak ada loh. Yang mana sih? Karena saya waktu sharing itu kadang-kadang kagak nyatet. Bukan yang nyatet, ada catatan. Tapi yang saya sharing itu di luar dari catatan. Gimana? Terima nggak? Nggak terima, ya udah. Ya itu. Jadi saya sampai sekarang pun ketika dia bilang ginosko, Tuhan saya bilang, you are the supplier. Yeah. When we are under the grace, itu bukan lagi menjadi beban saya. Kalau saya mau sharing hari ini mengenai ginosko apa sih? Ntar saya sebutin kenapa maksudnya ginosko. Biarlah Tuhan yang mensuplai, biar Tuhan yang memberikan semua materialnya, biar Tuhan yang memberikan kalian saat ini waktu kita tadi menyembah Tuhan, the hand that opens the eyes. Biar semua hati mata kita terbuka saat ini.
Apa sih yang dimaksud? Jadi waktu kalian pulang, kalian waktu devotional, bukan cuma devotional pagi atau malam, tapi setiap saat dalam kehidupan kita, kita tuh bisa ngerti, kita tuh bisa felt, aduh kasih Tuhan. Itu yang penting, karena itu yang paling penting. Saya bicara di sini pun bukan karena saya paling pintar, kan saya udah ngaku tadi saya paling nggak bisa. Tapi saya mau kasih tahu sedikit beberapa tips and syarat, bukan syarat, rahasia. Kita buka firman Tuhan di Efesus 3, buka ayat 1 Yohanes 4 dulu ayat 10. Nah, kita buka dulu fondasinya, menurut kalau itu fondasi, but it's true. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Fondasinya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita loh. Ya, bukan kita loh. Bilang sama kiri kanan, bukan gue loh. Bilang, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi siapa? Allah. Allah yang telah mengasihi kita. Jadi balik lagi ya, Allah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus siapa? Anaknya itu Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang namanya kasih itu bukan kita loh. Again, kalau kita mau mikir kasih, pokoknya bukan gue loh. Gue mengasihi orang, saya mengasihi suami, saya mengasihi anak, saya mengasihi orang tua, saya mengasihi teman-teman. Selalu ingat, bukan saya loh. Saya bisa sayang sama orang yang di pinggir jalan, kita bisa melayani Tuhan, melayani orang-orang yang kekurangan di pinggir jalan, kita even gak kenal. Bukan saya loh. Tapi siapa? Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian. Dia yang memulai, saudara. Dia yang memulai. Kalian harus tahu kalau dia yang memulai itu tidak akan pernah biasa-biasa. Dan kalau dia memulai, kalian mau mengasihi, besok mengasihi, tahun depan mengasihi, 10 tahun masih mengasihi, 20 tahun masih mengasihi, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa hari ini mengasihi, besok enggak. Saya minta dikasih, saya kasihi. Saya minta besok nggak dikasih, saya nggak kasihi. Itu manusia. Tapi yang kerennya lagi ya, ingat ya, kita selalu mikir, oh Tuhan, kayaknya Tuhan tuh di luar. Kalian tahu gak sih kalau Tuhan itu dwell in us, tinggal di dalam kita. Kemarin dibilang dwell in us, ntar kita malam bakal lihat lagi dwell kata-kata itu apa teman? A permanent residence. Remember? Ingat gak waktu berapa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa, mungkin minggu lalu ya, Pastor Yudi mention about dwelling in us. Kalau Tuhan udah dwell in us, ya, sebenarnya supply-nya bisa stop atau enggak? Enggak, because He is in us. He is in us. Waktu Dia ada dalam kita, kalau kita merasa kekurangan, cuma tinggal connect. Aduh iya kan ada Yesus di dalam gue. Mengalirlah Tuhan. Kita open. Yang menutup kadang-kadang kita karena kita takut, karena kita nggak merasa nyaman kadang-kadang melakukan sesuatu yang kita nggak suka, ya kan? Tapi kalau Tuhan bilang lakukan open. Coba kamu mulai hubungin orang itu misalnya, atau misalnya kamu mungkin mulai bisa perhatiin orang itu. Bukan cewek sama cowok ya perhatiin ya, maksud saya dalam ministry. Kadang-kadang dalam ministry pelayanan ada orang-orang tertentu yang kita nggak suka tapi Tuhan suruh. Betul nggak? Iya. Kalau saya sih banyak banget kasusnya. Kalian bisa milih, gue kan nggak bisa milih. Nggak sih, bisa milih kok tetap. Saya tetap bicarain Tuhan sayang sama saya. Dia tetap ada beberapa orang yang saya memang harus nggak terlalu biarkan Tuhan yang melayani. Tapi ada orang yang perlu dibantu, yes. Tapi luar biasa loh, kalau Tuhan yang supply itu nggak pernah habis. Dan bahkan Tuhan akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak pernah bisa kita lakukan atau tidak kita bayangkan sebelumnya. Kita bukan cuma excel, tapi bisa di atas itu melakukan sesuatu. Karena kenapa? Bukan saya lagi loh. Ini yang pentar pulang, kalian ingat ya, bukan gue lagi loh. Di sini, bukan gue lagi, bukan saya lagi. Waktu kalian begitu, kalian akan mempunyai hidup yang rileks.
stress free. Membesarkan anak bukan saya lagi, bukan habis itu ditinggalin anaknya nggak diurusin. Ngerti ya? Tapi waktu ada beban, anak ini kok bandel misalnya, jangan itu ditaruh lagi di sini. Bukan saya lagi Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang bantu aku, berikan hikmat untuk mendisiplin, berikan aku hikmat untuk mengampuni anak-anak, berikan aku hikmat untuk menerima anak saya apa adanya, berikan aku hikmat untuk apa? Mengasihi dia lebih, untuk bisa Tuhan menjadi temannya. Kalian tahu perlu hikmat untuk menjadi teman anak kita? Kalau sama teman kita bisa bercanda, sama teman kiri kanan, tapi kalau sama anak kadang-kadang kita ngomong di sini di gereja amin, kasih karunia yes, tapi waktu kita mulai apply ke anak kita, tar dulu, no. Bukan masalah nggak bilang no-nya nggak boleh, tapi maksudnya kadang-kadang kita terlalu itu, it's okay, kita kan semua belajar saudara. Makanya saya bilang kalian nggak perlu pusing, just ask the wisdom of God. Dan kalian harus ingat lagi, kembali lagi, balik lagi yang tadi, gampang banget ya, the wisdom of God itu nggak kalian minta di luar, it's in you. Hikmat ada di mana? Di dalam kita. Hikmat ada di dalam kita. Waktu kita meminta Tuhan hikmat, itu langsung Tuhan supply. Nggak ada itu yang namanya hikmat Tuhan nggak pernah memberikan. Amin. Kalau kalian kekurangan hikmat, kata apa firman Tuhan katakan? Minta. Tuhan berikan apa enggak? Berlimpah saudara. Cuma kita mau ikutin apa enggak kadang-kadang. That's the wisdom of God. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10, teruskan ini 10 ya. Kalau kita bisa pergi yang ke 16. Ayat 16 ya. Lanjutkan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi ini Allah agape, kasih Allah agape kepada kita. Di sini kita mau mengapa? Mengenal dan telah percaya. Know and believe. Bahasa Inggrisnya di sini apa know-nya? Kalau dibuka, know-nya itu adalah ginosko. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah dalam kita. Jadi kita telah ginosko dan percaya agape, kasih Allah. Bagaimana kita mengenalnya? Kita baca sekarang. Kalau namanya ginosko, ntar ya, ginosko terus, karena dulu ini saya cuma ngomong ginosko. Terus kita pergi ke Efesus 3 ayat 14. Efesus 3 ayat 14. Yes. Bahasa Indonesianya aja. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa. Teruskan. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Terus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sebentar, aku berdoa, ini Paulus lagi berdoa supaya siapa? Yesus menurut kekayaan siapa? Kekayaan dia menguatkan dan meneguhkan kamu. Kalian mau dikuatkan? Kalian gak perlu menguatkan diri kalian sendiri, biar Tuhan, karena dialah yang menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan. Kalian lagi lemah, kalian gak perlu takut saudara. Justru waktu lemahlah kalian ingat, this is the time for God's miracle. This is the platform. Ini adalah dimana Tuhan bisa bekerja. Saya lemah dalam hal ini, puji nama Tuhan. Kenapa? Karena dia akan menurut kekayaan dan kemuliaan itu akan menguatkan dan meneguhkan aku oleh rohnya di dalam batinmu. Teruskan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, Kristus di sini diamnya itu di situ yang tadi saya bilang dwell. Katoikeo, to house permanently and always present. Selalu hadir 24 jam 7 hari 24/7 365.
Nggak pernah satu detik pun dia nggak ada hadir. Jangan kalian menempatkan saya seperti Yesus atau gereja ataupun orang lain di sini. Nggak ada satupun, mau suami mau istri, nggak ada yang bisa present for you ya 24 jam sehari. Itu nggak ada, saudara. Jadi kalau kalian mulai expect orang lain, oh ya dia harus bisa ada dong ini, udah salah kaprah ya. Karena Tuhan Yesus itu loh yang udah ada dwell in us itu, dia selalu ada dan permanently house, dia berdiam, tinggal. Kalian perlu dengan khotbah seperti ini, dengan firman seperti ini, mau takut apa? Mau takut apa? Maksudnya rapture nanti diangkat nggak diangkat gitu? Mau takut apa? He dwell in us, in your hearts through faith. Teruskan, di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. That you being rooted, berakar, rizo itu, to strengthen with roots, jadi diperkuat lagi, akarnya diperkuat lagi, to establish, mulai apa ya, to establish, dimana become stable, menjadi orang-orang yang stabil. Kita supaya stabil, saudara, fondasi kita harus kuat, saudara. Mungkin selalu saya ingat banget Pak Sudi pernah share mengenai fondasi itu kan dalam sekali kan, betul ya. Saya duduk di situ juga dengerin loh khotbah, makanya dengerin tuh dalam sekali. Kadang-kadang waktu kita mulai drilling, maksudnya gali ke dalam ke bawah itu, di atas belum terlihat apa-apa, saudara. Kalian jangan pernah expect, kok gue udah 3 tahun pergi GBC nggak ada hasilnya. Bukan masalah GBC, kok saya udah dengerin khotbah yang bener-bener kasih karunia, kok 3 tahun kayaknya belum ada apa-apa. Kalian nggak tahu kan ke bawahnya kalian sedang lagi diperkuat fondasinya, sedang berakar. Amin. Dia berakar dalam semuanya, and grounded temelio itu benar supaya stabil, establish in love, di dalam kasih. Di dalam kasih siapa? Bukan kasih kita, tapi kasih Tuhan. Supaya kalian diingatkan kembali. Berapa sering kita setiap hari aja mengingatkan diri kita, oh iya, bukan kasih saya lagi, ini kasih Tuhan. Tuhan yang bekerja, dia yang memulai, kasih Tuhan. Agape, agape, agape. Ingatkan terus. Berapa sering kita nggak ingat, lupa. Tapi it's okay, makanya perlu diingatkan terus. Amin. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ini kemarin kita udah dengarkan. Betapa lebar, panjang, tinggi, dalam. In all dimension. Dalam segala dimensi. Ini biarpun kalian tuh dimensi apapun deh, tetap mengerti. Segala orang dapat memahami. Itu betapa dahsyatnya kasih Yesus dalam kehidupan kita. May be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth, and the height. To know, di sini know, ya, memahami. To know di situ adalah ginosko. Nah ini saya mau ngomong. To know, ginosko itu adalah to learn, to know. Ginosko itu adalah salah satu apa? Idiom, Jewish idiom untuk sexual intercourse between antara wanita dan pria, and to know by experience. Nah dia kan mau saya suruh ngomongin ini. Kalau yang berat-berat kayak gini, saya istrinya disuruh ngomongin, takut dia. Ya sudah, ginosko, gampang ginosko. Ginosko itu dipakai sebagai satu apa? Jewish idiom itu apa sih? Persamaan, tuh kan? Persamaan mengenai hubungan seksual antara wanita dan pria. Oke, saya benerin dulu. Hubungan seksual antara pria dan wanita hanya baik, dengarkan semuanya, hanya baik di dalam konteks apa? Pernikahan, suami dan istri.
Aduh, saya belum married, Cik. Nggak apa-apa, dengerin aja. Penting ini supaya nanti buat your future. Oke? Dibilang di sini mengenai suatu di mana itu persamaan, perumpamaan antara suami dan istri. Saya pengen nanya, kalau hubungan suami dan istri seperti apa sih? Ini nggak apa-apa, biarin semuanya ini dibahas di sini di gereja supaya yang muda-muda pun ngerti. Amin. Saya secara gampang gitu denger apa yang saya pikir, menurut saya tips-tips ya seperti itulah yang saya bilang mengenai hubungan suami dan istri. Pertama, hubungan suami dan istri personal, sangat intim dan pribadi. Betul? Waktu kalian mengalami kasih Kristus, ya, jangan pernah kalian samakan diri kalian dengan orang lain. Yuk bareng-bareng yuk, ya Jesus love me, Jesus love you too, you know, love me and you, same lah, gitu. Nggak bisa. When you say, kalau kita bilang Tuhan mengasihi kita, itu Tuhan, sepertinya Tuhan itu eksklusif buat kamu saja. That's it. Kalian mau suami kalian atau istri kalian gitu di share-share? Nggak mau lah. Nggak usah dijawab kan? Ada yang jawab juga tadi. Nggak usah dijawab, saya udah tahu itu pertanyaan asal gitu loh. Tuhan itu mati buat saya pribadi. Pribadi Tuhan, intim, personal, exclusively personal, and one on one. Nggak ada pihak ketiga, saudara. One on one antara Tuhan dengan kita. Dia itu sangat mau bersama saya doang. Dia itu selalu memikirkan saya. Dia yang menyuplai, dia yang memulai. Ini penting ya, semua saya ngomongin nggak perlu satu persatu, tapi kalian ngambil nuggetsnya. Dia yang memulai. Tuhan Yesus yang selalu memulai. Persamaan antara maksudnya itu apa, Ginosko? Dia memulai, dia menyuplai. Kalian punya part apa? To receive and enjoy. Wanita kalau ngomong ini pasti ngalir banget. To receive and enjoy. Betul? Amin. Yang laki-laki katakan amin. Yang gede dong amin ya. Amin. Jadi kita itu sebagai the bride, pengantin Tuhan itu kita enjoy, menerima. Dan ini sesuatu hal yang harus kalian alami. Kalian nggak bisa subkon, saudara. Kalian nggak bisa subkon ke saya nih. Oh iya, ngerti. Ntar aja lah. Yang saya subkon ke suami saya, yang dia lebih, atau istri saya, dia lebih rohani. Nggak apa-apa kalau kasih Tuhan. Nggak bisa. No, it's between you and God. Oke? Dan itu harus dialami. Tuhan itu selalu mencari kita. Oke? Dalam kasih karunia kita nggak perlu mencari Tuhan susah-susah, saudara. Dia udah ada di dalam kita. Dia yang sering mencari kita. Dia yang sering tease us. Apa sih tease itu? Hah? Menggoda, ya. Bahasa Indonesia hancur. Menggoda kita. Menggodanya gampang. Kita nih misalnya lagi semuanya mengandalkan diri kita dong. Kadang-kadang kita kan mengandalkan diri kita. Mau baik, mau dari sakit mau jadi baik aja kita mengandalkan diri kita kadang-kadang, ya kan? Tuhan tis kita, dengan firman-Nya. Tahu nggak sih kamu kalau aku tuh udah mati buat kamu? Tuhan itu ngomong tuh nggak pernah teriak-teriak, saudara. Suami saya aja kalau udah sedikit teriak saya omelin balik. Enggak. Cuma saya tegur lah kadang-kadang. Kenapa sih kamu nek gitu? Banyak yang ketawa, tahu ya. Loh, emang bener kalau Tuhan itu ngomong sama kita, pengantinnya loh, pengantin bukan istri. Istri masih bisa dibentak kali ya. Tapi kalau pengantin, bayangin pengantin masih digoda-goda, dicolek-colek gitu kan, gitu kan, ya kan? That's how God teaches us. Isn't that amazing? Pikirkan bagaimana kalian pertama kali jatuh cinta sama suami atau istri kalian.
That's so beautiful, saudara. Dan itu, apapun itu, yang itu, semua yang kamu tadi pikirkan, ya, semua yang dengan pikiran-pikiran tadi saya bilang, imajinasikan pertama kali bertemu dengan pasangannya, oh berbunga-bunga semuanya, kembang api, gitu kan. Semua itu pikirkan itu bersama waktu Tuhan yang memulai itu semua kepada kalian. Yang cewek nih ya, saya tanya ya, demen gak di PDKT-in? PDKT oh ya, pendekatan orang deket-deket kita, mendekati kita lah, bayain kita gitu. Yang cewek-cewek demen gak? Itu paling asik, betul gak? Yang cewek-cewek aja tuh, yang amin kan. Cewek itu paling suka dia apa? Dideketin, ditanyain, biar yang punya kuping biar pada semuanya kedengeran, ditanyain udah makan belum, padahal udah lagi sakit udah makan obat belum gitu ya. Kamu jangan capek-capek, istirahat aja gitu kan, curcol semua. Tapi kalian tahu nggak, itu caranya Tuhan berbicara kepada kalian. Nih kalian tuh benar, kita tuh harus hancurkan setiap tembok-tembok agamawi ini loh. Seriously, kita itu sama Tuhan tuh hubungan, saudara. Buset deh, bukannya satu agamawi doktrin harus A, B, C, D. Kamu tau nggak, saya ya mau sharing sedikit aja sebelum ini teruskan. Saya sharing sama teman saya yang non-believer. Kalian tau nggak, mereka itu di luar sana yang belum percaya Tuhan itu takut sekali masuk Kristen. Kenapa? Hidup gue berubah nanti, gile, hancur, gue gak boleh apa-apa, takutlah masuk Kristen. Itu udah menempel dan mendarah daging di setiap teman-teman kita. Kadang-kadang orang-orang yang kurang percaya, yang belum percaya maksud saya. Kita di sini kan udah biasa lah, oh iya, ngerti, under grace, under the law. Tapi mereka semua yang belum mengenal Kristus, mereka cuma mikir satu, ngapain mau jadi Kristen? Itu udah sangat terdoktrinisasikan ke mereka itu bahwa orang Kristen itu no life, nggak ada hidupnya. Hidupnya nggak boleh apa, kerja, basically lu jadi Kristen nggak boleh ngedugem, nggak boleh minum-minum, nggak boleh ngerokok, nggak boleh segala macam deh. Pokoknya hidup lu diambil semua itu, udah deh, that's it. Jadi mayat lah, hidupnya parah banget gitu, seperti itu. Ini saya ngomong, bukan saya loh, orang teman saya ngomong ke saya, karena kan dia tahu saya ibu pendeta. Bingung gitu kan, ibu pendeta kok kayak lumayan oke nih, gaul juga gitu. Ini ketawanya gede banget sih bagian situ. Bagian sini aja gue sharingnya. Saya suka bingung, kalau orang Kristen gak boleh gaul, terus gue mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Gak boleh gaul? Aneh. Fashion gak boleh, makeup gak boleh, udah lah, urusin rumah aja, beres-beres rumah terus. Udah jadi Cinderella, upik abu, Cinderella lagi. Nah serius sih, Tuhan angkat kita jadi siapa? Pembantu? Jadi anak. Kalian tahu anak itu menikmati apa yang bapaknya punya. Hari ini semuanya pinter, pada metanoia semua, luar biasa. Hari ini top, betul nggak? Kita menikmati apa yang Tuhan. Kembali lagi tadi ke masalah ginosko, iya kan? Tadi sampai mana? Tutis, dia suka tutis, dan dia selalu tertarik sama kita. Jangan kalian pikir kalian mencari dia, no, dia yang selalu mencari kamu, mencari terus. Kemana ini? Roni Roni sih tetap di situ. Nah, maksudnya dia yang selalu memulai berbicara sama kita. Kita lagi marah, pernah nggak ada yang marah sama Tuhan? Nggak usah angkat tangan lah. Saya pernah marah, pernah nggak kesel? Pernah lah. Boleh nggak? Ya mau gimana, orang itu emosi, keselnya itu ya ada. Kalian cuma perlu bilang, Tuhan, aku lagi kesel banget nih sebenarnya sama kamu nih Tuhan. Kayak pacaran gitu kan, aku lagi sebel nih sama kamu Tuhan, bla bla bla. Tapi tahu nggak, Tuhan tuh dia selalu yang mencari kita, dia yang selalu mendekati kita. Kalau lagi kesel cuma tinggal buka hati, Tuhan udah kasihnya dia itu yang membalut kita, luka-luka hati kita. Amin. Keren lagi nih, saya punya quote sendiri mengenai ini, sampai ada 12, saudara. Sex without love is meaningless experience. Wah, mantap ya? Itunya mantap sih.
cuma saya cari di Alkitab kagak ada itu. Ini saya punya elaboration ya, saya punya terjemahan. Tapi memang benar, seks tanpa kasih, kasih siapa? Kasih Kristus, itu benar-benar meaningless. Ini kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita, tapi juga bisa diaplikasikan dalam apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kalian nggak bisa gitu, ginosko, oh ya gue ngerti lah, ngerti, nggak bisa. Harus ada apa? Satu, ada mengalami kasih Tuhan itu loh. Ada satu experience itu. Lanjut, seks itu adalah yang paling penting. One bukan paling penting, maaf. One of the most important things. Oke? In marriage, di dalam perkawinan itu adalah salah satu hal yang penting di dalam perkawinan. Tapi itu bukan satu-satunya. Tapi itu penting nggak? Ayo. Nih semuanya nih hari ini penataran keluarga, penataran single semuanya. Seks important nggak? Malu mahayu, nanya mau jawabnya. Kalau seks penting nggak? Ayo Pak, penting nggak? Wah, kalau ditanya gini kan jadinya kan mau apa? Ada jawaban. Kalau kan ditanya gini nggak ada yang mau jawab kan? Roni penting nggak? Yang cewek Lili penting nggak? Ya malu banget. Penting nggak? Emang dia begitu waktu di PDKT-in ya? Gitu ya. Penting. Kenapa? Karena waktu kita seks itu ya, kita melihat one on one tadi kan, lalu face to face. Nah lo dapet deh tuh face to face. Ada gitu mau have seks sama istrinya? Oke, tunggu dulu ya, mati lampu. Jangan lihat gitu. Ada mau mati lampu gini, mau tidur kali ya. Tapi itu apa? It's about facing God face to face. Dia mau melihat matamu itu loh. Matamu hari ini sedih nggak? Dia bisa melihat hati kita dari mata kita. Bagaimana kamu? Are you okay today? I care for you. Apa yang membuat kamu beban hari ini sayangku? Apa yang membuat kamu resah? Kenapa? Let me take your burden. Biar aku ambil bebanmu. That's our God. Amazing. Sex is a part of nature. Seks itu adalah satu hal bagian dari alam. Jangan pernah menganggap itu sesuatu yang tabu atau yang jorok atau yang jelek. Amin. Lihat seks itu, biar kita lihat ini adalah hal yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita bisa mengenal Yesus bahkan secara sempurna. Ini salah satu yang paling dekat mengenai kita mengenal Kristus itu dari ginosko ini, saudara. Percaya apa enggak ya? Saya sih udah nanya sama Pastor Yudi, boleh nggak nih? Ini quote dari Marilyn Monroe, oke? Itu dibilang sex is a part of nature. I go along with nature. Oke, maksudnya di situ. Dalam konteks kembali perkawinan, you go along with nature. Kalau kalian udah rasanya kangen sama Tuhan, jangan ditunda-tunda. Kalian udah merasa nih dry, kering. That's alarm, saudara, untuk mulai ginosko sama Tuhan. Saya nggak suruh kalian cari ambil berapa jam untuk baca Alkitab. No, I'm talking about ginosko dengan Tuhan. Betapa banyak orang ya ke teologi seminar, tapi nggak pernah mengalami ginosko loh. Secara gnosis doang, secara nih ngerti. Bahkan udah ngambil teologi sampai yang master degree segala macam. Saya nggak against that. Tapi saya cuma bilang sayang sekali kalau Tuhan menyiapkan kita untuk bisa berhubungan dengan Dia secara cuma-cuma, tapi kita harus ambil terus, mulai dipelajari, ambil berapa step, seminar berapa malam lagi, berapa hari lagi. Tuhan bilang, I am the one who supply. Dan as a result, kita sebagai orang yang mengalami ginosko itu kasih dengan Tuhan, kita nggak bakal bisa diam. Kita akan respon. Wanita akan respon. Nah ini buat marriage-nya, tipsnya. Wanita akan respon waktu pria memulai. Betul? Katakan amin. Amin.
Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memulai dulu setiap saat, dia memulai segalanya. Keselamatan dia berikan, berkat dia berikan, kesehatan dia berikan, apapun yang kalian butuhkan, keuangan semua diberikan. Wah, anak-anak yang sehat semuanya, keturunan apa semua diberikan. You know why? Supaya kita mulai respons. Kita mulai respons ke dia. Kita akan secara otomatis respon. Seks itu takes time, nggak bisa kalian buru-buru. Ya, seks yang benar takes time and it's transparent. Nggak ada lagi tuh yang namanya tembok-tembok. Kita jangan nama Tuhan tuh main kucing-kucingan, saudara, ngumpet-ngumpet gitu. Ya Tuhan, this is my care, my burden. Ya udah ambil separuh aja ya Tuhan ya, separuh lagi gue tutupin. This is jangan yang ini. Gak bisa, saudara. Dia mau tahu semuanya, apapun yang kalian resahkan dalam hati kalian, dia pengen tahu semuanya. Dibilang kata-kata firman Tuhan, cast your care upon Jesus. 1 Petrus 5 ayat 7, buka deh. For he cares for you. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada dia. Segala kekhawatiranmu, semuanya serahkan kepada dia. Saya nggak bakal bisa listing satu-satu apa ya yang buat saya menjadi satu kekhawatiran, buat kalian mungkin nggak khawatir. Saya sering ngomong kan, saya khawatir kalau mungkin buat saya anak nggak khawatir, buat kamu anak mungkin mengkhawatirkan. Tapi saya ada hal-hal yang saya khawatirkan. Oh, kenapa ya gini? Dalam hal-hal tertentu yang saya nggak bisa ini gitu. Ada orang yang cuma bantalnya dipindahin aja dia marah, gunting kuku hilang aja marah, nggak usah angkat tangan. Barang saya ini kemana? Kamu kok nggak ini? Ribut cuma gara-gara gunting kuku nggak ada. Kemana itu? Siapa sih itu? Sih ada orang cuma masalah, bener kan? Ya pasti ada di sini kalau dibikin survei yang masalah itu loh, odol. Berantakan apa nggak berantakan? Ayo, ada nggak yang suami istri berantem? Adalah, oke lah nggak berantem lah, nggak sampai lah the end of the world gitu ya, sampai berantem mulu enggak. Cuma bisa kayak nagging gitu loh. Kenapa sih nggak mau berubah? Ada lah. Makan kenapa mesti itu begini? Taruh ini di bawah, kenapa nggak di atas gitu? Nah, semuanya. Itu semuanya. Serahkan segala kekhawatiranmu, yang kecil sama yang besar. Oke? Yang kecil tadi kecil nggak masalah odol, kecil. Tapi kalau buat kita beberapa orang besar sekali. Kayaknya gitu agak gelap awan gitu. Saya nginjek-injek kaki orang. Sebab ia, nah ini dia loh, Yesus yang memelihara kamu. Bahasa Inggrisnya, for he cares for you. Bener ya, bahasa Inggrisnya coba dia dibuka. Ada nggak? Casting all your care upon him, for he cares for you. This is so beautiful ya. Meditate ya, coba ya. Berikan kekuatan kita. Serahkan kekuatan kita, kekhawatiran kita kepada dia. Kenapa? Kenapa sih mesti begitu? Karena dia itu sayang sama lo. Jadi kalau dia bilang cuma ayo, casting all your care upon me. Berikan segala, lepaskan semua kekhawatiran kamu kepada dia. Kenapa? Karena dia itu sayang sama kita. Dia tahu kita tidak bisa sanggup tanpa Tuhan. Kalau kita mencoba membawa segala masalah-masalah kita sendiri, saudara, saya bisa garanti kalian akan kembali kepada self effort, kepada manusia kalian, daging kalian. Kalian akan mengandalkan kalian sendiri tanpa kalian sadari. Kita pikir kita bisa nih, bisa lah, bisa. No, kata Tuhan, I care for you. Enak tuh kalau saya mirip-mirip sama ini, kayak suami saya mirip lah sama Tuhan Yesus. Udah mirip banget kalau jalan gitu ya. Jalan kemarin saya jalan-jalan ceritanya gitu. Kita ke Singapura. Terus judulnya dulu. Karena SQ tiketnya murah. Nah, itu. Tapi apapun itu tetap saya bersyukur, saya dan senang gitu. Cuma kalau dia tiap kali saya udah mulai ngeliat dia ngeliat saya agak capek, langsung dia dibawain nih, yang cowok-cowok dengerin, yang cewek-cewek kalau bawa yang barang yang berat-berat tuh diangkatin,
Jangan di sini cewek-cewek udah ngangkat meja, ngangkat kursi, biarin aja gitu. Belajar menjadi gentleman. Yang cowok-cowok tolong deh, tolong please. Dia tanpa disuruh loh. Saya suka bercandain dia, kok pintu saya belum dibukain kalau mau naik mobil? Ngelunjak ya itu ya. Tapi bener, kalau dia ngeliat saya capek, jalannya udah agak lama, kan saya kan kalau udah capek ya pasti lah itu agak lama. Apalagi ngeliat di sini kiri kanan tak kasih main, sel lama, tambah lama gitu kan. Cuma maksudnya kalau udah mulai capek, itu dia tanpa disuruh dia ambil. Tapi kan kalau saya mau ngambil nggak mungkin dong saya pegangin. Lu mau ambil? Ngambil? Nggak jadi keambil kan tuh barang. Betul nggak? Berantem duluan kita kasih main, nggak boleh. Kalau kita mau diambil sama Tuhan, cash, cuma cash saja loh, kasih, lempar ke Tuhan, kasih Tuhan, this is berat dah gua, udah mulai nggak bisa tidur. Kalian mesti bertobat langsung bilang, Tuhan, I cast it out, I cast all upon you Lord Jesus, your shoulder. Ini anak saya nih, kenapa dia kalau ngomong, saya ngomong 1 dia ngomong 10, udah baliknya, aduh Tuhan berat hati saya, mulai terbeban, bilang Tuhan aku serahkan. Waktu serahkan, kalian sama anak kalian juga udah beda. Yes, mami it's okay. Amin. Kita tutup dengan, oh ya, ini terakhir ya, sex is done repeatedly. Oke, jadi dilakukan berkali-kali. Jangan pernah ada, oh ya Dinos kok ngerti deh, kasih Tuhan ngerti. Kalian harus terus lakukan lagi, ingat lagi, ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Nggak ada yang pernah out of date, nggak ada yang pernah ketinggalan. The cross tidak pernah ketinggalan zaman. Oke? Salib itu tidak pernah ketinggalan zaman. Kita ingat Tuhan Yesus, dia bukan hanya pertama dia dicambuki saudara, bukan cuma dicambuki, dia udah dipukulin, dicambukin. Kalian tahu gak sih paling parah itu mati itu sampai saat ini masih terbukti disalibkan itu paling luar biasa, the worst. Dan dia untuk menunggu sampai ke ajalnya aja, dia sampai itu semua, kalau saya bayangin ya, udah dipukulin mukanya aja dicambukin. Ada orang yang mati dicambukin udah mati, nggak bisa tahan saudara. Dia dipukulin semua, mukanya aja udah nggak berbentuk. Kalian bisa bayangin nggak? Dari keterhancuran dia itu semua, dia supaya kita berikan kita hidup yang luar biasa. Dari setiap kesakitan dia, badan dia yang hancur, supaya kenapa? Supaya my bride can heal, can be whole and complete. Dan saya memikirkan kita loh, Tuhan itu Allah Bapa di surga yang luar biasa, dia berikan anaknya Yesus. Waktu dia mikir sakit berapa jam itu dia mati, itu semua yang namanya dia punya apa tuh, nerve-nya semuanya udah sakit di semuanya. Udah nggak cuma sakit di mata, sakit di mana, enggak saudara, seluruhnya udah nggak karu-karuan sakitnya. Any kind of pain dia udah alamin buat kita semua. Saya tutup dengan Roma 8 ayat 32, 1 jam juga. Roma 8 ayat 32, He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give? Freely give, dia berikan dengan cuma-cuma. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? To freely give, menyerahkan secara cuma-cuma itu, is charizomai, is to grant a favor, to berikan secara cuma-cuma. Dia memberikan anaknya secara cuma-cuma. Masa dia nggak berikan kita, dibilang tadi, masa dia nggak berikan berkat-berkat yang lain? Kalian butuh apa? Apa ada yang lebih besar dari Yesus Kristus? Karena dia sudah berikan yang terbaik. Amin. Dia sudah berikan yang terbaik buat kita semua. Gak mungkin dia tidak mengaruniakan apapun juga yang kalian butuhkan. Saat ini apa sih
yang mengganggu kalian? Tadi saya udah panjang lebar ngomongin mengenai ginosko. Salah satu ginosko itu dipakai di Matius 5 ayat 29. Kalian tahu waktu wanita pendarahan, dia itu bisa mengalami mujizat itu kenapa? Kok cuma touch aja bisa mengalami? Coba di Matius 5 ayat 29. Ia yang tidak Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, bukan Matius 5 dong berarti ya. Ini pokoknya yang konteksnya yang waktu Yesus wanita pendarahan. Sorry ya. Waktu wanita pendarahan itu karena kenapa? Karena dia know him. Itu adalah salah satu ginosko yang dipakai. Kadang-kadang kita melihat beberapa cuplikan-cuplikan mujizat di dalam Alkitab. Kenapa orang ini bisa mengalami? Kenapa orang ini bisa mengalami? Ini orang gentle, orang yang tidak mengenal Kristus loh, bisa mengalami mujizat. Kenapa? Tapi dia sudah dengar, dia sudah mengalami ginosko dengan Tuhan. Dalam hal hidup kita, jangan kita menjadi orang-orang, jangan. Saya yakin di sini enggak. Tapi janganlah sampai kita di sini cuma knowledge, tahu. Kalian tahu, nggak ada masalah kok kalian di bawah kasih karunia atau di bawah hukum Taurat. Waktu detik kalian terima Tuhan Yesus lahir baru, it's guaranteed, sudah terjamin kalian akan mengalami hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, dan kalian akan mengalami apa? Everlasting life, kehidupan yang kekal. Oke? Jadi bukan masalah lagi masalah neraka, masalah surga, apalagi masalah rapture, keangkat apa enggak gitu. Oke? Tapi Tuhan itu sangat care bagaimana cara kalian hidup saat ini. Ini Tuhan mau kasih hidup yang saat ini, yang berkelimpahan itu, the abundant life, the Zoe life, hidup yang tidak sakit-sakitan, hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalian bisa punya satu stabilitas ya, dalam karakter kita menjadi orang-orang stabil, yang enggak dikit-dikit bete, dikit-dikit galau, dikit-dikit kesel, dikit-dikit emosinya up and down. Dia mau kita itu menjadi orang-orang yang tenang, yang stabil. Ada masalah pun di kiri kanan pun, ada ombak, ada badai, semuanya tetap tenang. You are calm because the Lord is with you. Amin. Nah, ini saya mau jadi satu hal itu ginosko itu ada lagi di Wahyu 3 ayat 9. Ini saya tutup abis ini. Ini juga dipakai kalau kita lihat di pembelajaran. Makanya saya nggak terlalu ini, cuma saya suka aja gitu bikin research. Kalau misalnya lihat-lihat gitu ya. Tapi untuk mungkin mengajarkan ke kalian, karena saya nggak terlalu gimana gitu. Tapi paling nggak saya dapat. Kalian di rumah baca Alkitab, pakai olive tree. Oke? Kalau nggak ada beli. Jangan cuma mau copy aja, beli ya, lihat dari bahasanya. Saya juga nggak pinter saudara, pokoknya kalian, dan saya percaya garanti kalau kita ada kerinduan, pengen tahu nih, Tuhan akan bukakan. Ataupun kalian dengerin khotbah seperti ini, nanti dengerin lagi pulang, dengerin lagi, maksudnya apa sih? Cilita buka tadi Wahyu 3 ayat 9, coba deh buka deh gitu ya. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku ginosko engkau. Jadi yang pertama kali pun Tuhan tutup, ini yang terakhir yang di Wahyu dipakai kata ginosko. Tuhan katakan, by the way, aku yang mengginosko kalian. That's so beautiful. Saya waktu lihat ini, Tuhan, by the end of the day, ujung-ujungnya semuanya diingatkan bahwa Tuhan yang memulai. Dia yang selalu mencari kita, dan Dia yang mau selalu mengasihi kita. To know us, mengenal kita lebih lagi, mengasihi itu ginosko dengan kita. Praise Jesus, thank you Lord. Waktu kita mulai ngeliat seperti itu, saya yakin waktu kita mulai berginosko, saya mau setiap kita jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam arti apa hal yang nggak penting, apa nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan.
jangan lagi kita terikat lagi di dalam agamawi kita. Oh, kita hidup lagi di bawah lagi hukum Taurat. Oh ya, gue nggak boleh begini. Oh ya, saya mesti begini, saya mesti begitu. Lepaskan itu. Lepaskan semua knowledge kita, semua pikiran dan kepandaian kita, lepaskan. Anyway, Tuhan tahu segala-galanya, dia jauh lebih pintar. Dan Tuhan, biarkan Tuhan ada waktu yang sependek ini Tuhan, sampai nanti kita akan diangkat sama Tuhan. Tuhan, saya mau setiap saat berginosko, to know you, to know the love. Itu loh, mengalami satu persetubuhan dengan Tuhan, dengan kasih Kristus itu. Kita nggak bisa biasa-biasa lagi, saudara. Kita nggak bisa cuma asal lewat aja baca Alkitab. Kita nggak bisa lagi, karena kenapa? Karena dia yang selalu mencari kita. Dia mengasihi kita semua. Saya mau katakan bahwa hidup kita ini saat ini, kalau kalian mengalami sesuatu itu belum, kita ini baru sedikit touch about ginosko. Ini belum apa-apa, nggak ngerti apa-apalah saya ini. Kita ini belum terlalu ngerti. Tapi Tuhan bilang it's okay, it's a start. Firman yang Tuhan berikan saat ini, pagi ini, Tuhan berikan firman bukan dari saya, yang membukakan hati dan pikiran kalian pun Tuhan. He already work it in. Dia sudah bekerja. Jangan lagi, bukan kita mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan, kalian tahu nggak? Mengerjakan keselamatan, work it out. Because why? Because Jesus has worked it in. Udah taruh semua di dalam kita. Bahkan bukan hanya performance untuk melakukan, tapi keinginannya aja Tuhan supply, saudara. Just to worship the Lord, to pray, kita pengen baca Alkitab, mau dengerin khotbah, cuma mau ngelihat ke Tuhan aja, semua itu dari Tuhan. He has everything working in. Kita nggak bisa ambil kredit. Kerjakan keselamatan, for God has work in it. Semua itu Tuhan, karena Tuhan Allah yang mengerjakan semua itu. Kalau orang bilang kamu harus begini, harus begini, it's okay, God has. Kita akan ada hasil-hasil buah-buah. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup yang kudus secara moral dunia. Yes, I can assure you, saya bisa challenge kalian semua. Wanita semua di sini akan menjadi istri-istri yang setia. Laki-laki akan menjadi suami, menjadi kepala daripada rumah tangganya, semua menjadi yang excellent. Kalian gak perlu takut kalian jatuh saat ini, kalian salah, kalian mungkin weak, lemah, gak usah takut. God is in you, He dwell in you. Apapun yang saat ini, kalian semuanya itu akan kita akan menjadi, waktu kita melihat kepada Yesus, jatuh cinta kepada Yesus, saya bisa tanggung jamin, bukan saya tapi Roh Kudus, bahkan firman-Nya yang bilang bahwa kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang yang punya karakter yang stabil, saudara. Kita nggak mudah kiri-kiran, takutan gini, nggak. Kita akan nggak jadi orang yang grogi, nggak jadi orang yang ketakutan, dikit-dikit parno. Ini naik turun, harga turun, ini ada semua kabar kiri kanan, semuanya terserah deh. Tutup kuping aja, yang penting dengerin Tuhan Yesus. Amin. Kalian diberkati. Saya juga baru belajar, dan saya percaya waktu saya mau nanti doa buat kalian. Ini semua adalah mungkin saya banyak banget ini hari ini nugget saya, bahkan saya waktu ngajar, waktu sharing pun itu saya banyak banget dapat lagi gitu. Dan saya percaya semua firman yang saat ini, mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Saya mau berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan yang membuat kami Tuhan bertobat. Your kindness will lead us into repentance, oh God. You will lead us into repentance. Satu repentance, metanoia dan metanoia dan metanoia dan metanoia. Hari ini begitu banyak terjadi metanoia dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan Yesus, You are the center. You are the center of our lives. You are the center of our marriage. Keluarga kami Engkau menjadi pusat dan menjadi segalanya di dalam keluarga kami Tuhan. Menjadi dasar dan menjadi pusat dari bisnis kami Tuhan.
Bisnis kami milik Engkau Tuhan. Kami tidak akan takut dan kami tidak akan berjerih payah lagi Tuhan Yesus. Oh terima kasih, sekolah kami Tuhan, anak-anak kami semuanya, mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi pusatnya. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa, terlindungi Tuhan dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, daripada segala yang tidak baik Tuhan Yesus. Pengaruh-pengaruh ya Bapak ya daripada ilahi turun atas anak-anak kami Tuhan Yesus. Oh Engkau yang akan merawat, memelihara keluarga, perkawinan Tuhan, in the name of Jesus. Bahkan kalau ada pasangan-pasangan, kalau ada pasangan-pasangan yang belum mengenal Engkau Tuhan, I speak right now in Jesus name, kekudusan-Mu menularkan Tuhan, kekudusan-Mu menularkan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, in Jesus name. Tidak ada perceraian. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Jesus is the center of everything.